Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Baik, kita berjumpa lagi setelah kita liburan. Kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran PJOK. Untuk materi kita hari ini yaitu mereview materi yang sudah kita pelajari. Apa itu review? Review adalah bagaimana kita mempelajari materi dari semester awal sampai pembelajaran terakhir kita ya. Jadi semua kita pelajari dan kita rangkum materinya satu persatu untuk persiapan ujian nanti minggu depan ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama berdoa membaca suratul Fatihah. Abata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita hari ini. Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang gerak keseimbangan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, Pak Riko sudah menjelaskan gerak keseimbangan ya, materi tentang gerak keseimbangan ini. Pak Riko akan ulangi kembali supaya kalian lebih mudah untuk mengingat dan menghafalnya. Yang pertama, gerak keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi, ya, untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh. Apa itu kesetimbangan tubuh, Pak Riko? Kesetimbangan tubuh adalah sama saja dengan keseimbangan, ya. Jadi bahasanya di sini adalah kesetimbangan. Kemudian lanjut, beberapa contoh gerak melatih keseimbangan. Yang pertama ada mengayunkan satu kaki ke depan, ke belakang. Ya. Kemudian yang kedua, berdiri dengan satu kaki, kemudian berjalan di atas garis lurus. Ada juga mengangkat satu kaki ke belakang atau dikenal dengan menirukan gerak pesawat terbang. Ada juga disebut dengan berdiri dengan kepala. Kita biasa sebut dengan apa? Kopstand atau headstand ya. Head, ingat bahasa Inggrisnya kepala, headstand. Head-nya kepala, stand-nya berdiri. Jadi headstand adalah ketika ada pertanyaan apa itu headstand, yaitu berdiri dengan menggunakan tumpuan kepala. Lanjut ada berdiri dengan tangan. Ayo, kalau tangan apa? Tangan bahasa Inggrisnya hand. Kalau berdiri yaitu stand. Berarti berdiri menggunakan tumpuan tangan disebut dengan handstand. Kita harus bisa membedakan ya antara head dan hand. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah berdiri dengan maksud saya gerak sikap lilin. Gerak sikap lilin ya, maaf. Gerak sikap lilin. Ada tiga, pada ulangi. Yang pertama berdiri dengan kepala atau headstand. Kemudian yang kedua berdiri dengan tumpuan tangan atau handstand. Yang terakhir ada gerak sikap lilin. Terus kemudian bagaimana contoh gerakannya Pak Riko? Di sini, di kanan ini, Pak Riko kasih contoh ya. Pak Riko ini ada apa? Kita lihat kursornya. Ini adalah contoh dari gerakan menirukan pesawat terbang atau
mengangkat satu kaki ke belakang. Ini yang paling garis bawah ini. Ya, ini gambarnya ini. Nah, kemudian ini mengangkat satu kaki ke depan dan ke belakang ya, 3 ini. Jadi diayunkan gitu loh. Diayunkan ke depan dan ke belakang. Kemudian lanjut dengan berdiri dengan kepala. Ini namanya headstand atau sering disebut kalau di BCOK adalah cop stand. Nah, ini gambarnya adalah ini. Berdiri dengan menggunakan tumpuan kepala. Kita bisa lihat di sini kepalanya sebagai tumpuan, tangannya sebagai penyeimbang. Kemudian lanjut yang kedua ada berdiri dengan tangan. Ini dengan tangan atau disebut dengan apa tadi bahasa Inggrisnya tangan? Handstand, ya benar. Handstand. Contohnya mana Pak Riko? Contohnya ini. Ya, ini dia menggunakan tangan sebagai tumpuan. Beda dengan ini ya. Kalau ini menggunakan kepala. Ini sebagai tumpuannya yaitu tangan. Kemudian yang terakhir ada gerak sikap lilin. Kenapa disebut dengan gerak sikap lilin? Karena gerakannya ini seperti menirukan lilin. Nah, ini contohnya. Pak Diko kasih kursor ini. Ini adalah gerakan menirukan atau gerak sikap lilin. Kakinya yang sempurna ketika melakukan gerakan adalah lurus. Lurus ke atas. Kemudian punggung dan kepala juga lurus, vertikal, dan ini horizontal. Seperti itu ya. Sampai di sini Pak Riko kira semua sudah paham karena kita sudah mempelajari hal ini di beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, untuk gerak keseimbangan Pak Riko kira sudah mengerti. Kita langsung saja selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan tentang gerak keseimbangan. Mari kita jawab bersama-sama. Pak Riko ulangi juga. Apa itu gerak handstand? Yo, apa? Handstand. Coba Pak Riko tunggu. Ya, benar. Gerak handstand adalah gerakan berdiri menggunakan tangan sebagai tumpuan. Ya, sekali lagi gerak handstand. Di sini hand ya, handstand. Maaf. Berdiri menggunakan. Kalau ada pertanyaan seperti ini, dijawab aja. Berdiri menggunakan tangan sebagai tumpuan. Sudah, itu aja. Jawabannya singkat kan? Sangat mudah. Sekarang lanjut nomor 2. Gerak kopstand adalah apa ya kopstand ya? Tadi Pak Riko bilang kopstand sama dengan headstand. Berarti jawabannya di sini bisa dijawab dengan gerakan menggunakan kepala sebagai tumpuan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, gerak sikap lilin adalah gerakan yang meluruskan kaki lurus ke atas. Ya, ingat lurus ke atas, tidak membengkok. Ya, karena sifat dari lilin sendiri adalah lilin itu lurus. Ya, baik. Lanjutnya, pengertian gerak keseimbangan adalah apa? Ayo, dijawab aja singkat. Pak Riko ulangi di gambar. Kita lihat di gambar ya. Gerak keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Nah, jawabannya itu. Sudah? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini sekarang kita mencocokkan ya, mencocokkan gambar mana dan yang mana. Contoh, sini Pak Riko akan gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama di sini menunjukkan bahwa ini adalah gerakan apa? Ayo, gerakan handstand. Menggunakan tangan sebagai tumpuan. Kemudian gerakan yang kedua ini adalah, kenapa kok awalnya seperti ini? Karena gerakan headstand atau berdiri menggunakan kepala sebagai tumpuan, ada gerakan lanjutan sebenarnya ya.
Seperti ini. Gerakan selanjutnya, pertama posisi awal, terus kemudian ambil jongkok. Ingat, yang memutar itu bukan kening kita, tapi langsung di tengkuk ya. Tengkuk itu adalah leher sini. Leher bagian belakang langsung ditentukan. Kemudian kita berdiri menggunakan kepala sebagai tumpuan dibantu dengan tangan ya. Biasanya seperti ini itu kalau kita belajar kita biasanya dipegangi sama teman. Atau kalau sudah bisa nanti kita berdiri di tembok misalnya ya, di tembok. Berarti ini jawabannya adalah hop stand atau headstand. Yang ketiga sudah jelas ini adalah menirukan gerakan sikap lilin. Berarti kita tarik ke atas. Seret. Nah, sudah seperti itu. Pak Riko kira sudah paham semua. Oke, sekarang kita lanjut di gerak berguling ya. Agak cepat saja. Gerak berguling adalah gerakan berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan. Sangat mudah bukan? Kita akan mudah untuk menghafalkan. Kalau namanya gerakan berguling ya, gerakan berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan di lantai. Lanjut. Gerakan berguling ini adalah salah satu gerakan dasar dalam senam lantai. Senam lantai itu ya kayak tadi, misalkan berguling ke depan, berguling ke belakang, seperti itu ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya bagi tubuh adalah menguatkan otot punggung. Ya, otot punggung, kemudian meningkatkan kelenturan tubuh atau fleksibilitas bahasa Inggrisnya, kemudian juga melancarkan peredaran darah supaya darah kita lancar. Kemudian ini gerakan berguling dalam senam lantai terdiri dari dua macam. Ini guling ke depan dan guling ke belakang ya, seperti itu. Ini adalah contoh dari gambar berguling tadi. Ya, yang ini gerakan berguling. Nah, ini Pak Riko tanda nomor 1 ini adalah gerakan berguling ke belakang. Yang nomor 2 berguling ke depan. Apa bedanya Pak Riko? Sama-sama muter. Nah, perbedaannya kita bisa lihat di gambar adalah di posisi awal sini. Nah, Pak Riko kasih tanda ini ke bawah. Disinilah perbedaannya. Ya, maaf. Disinilah perbedaannya. Di mana ketika melakukan gerak ke belakang ini, biasanya itu kita bisa lihat di posisi awal. Ya, posisi awal ini, ya, ini ketika dia membelakangi matras, sini kan matras ya. Nah, ketika ini membelakangi, ini kan membelakangi. Berarti dia melakukan gerak berguling ke belakang. Karena dia mau selanjutnya kayak ke belakang, salto ke belakang. Ini kita bisa lihat di gerakan selanjutnya yang nomor 2 ini. Kemudian selanjutnya adalah di gerakan berguling ke depan. Kalau gerakan berguling ke depan ini sangat mudah. Ketika posisi awal dia itu menghadap ke matras, ini matrasnya ya, dianggap ini aja, dianggap matras. Ketika dia menghadap posisinya ke matras ini, berarti dia melakukan gerakan berguling ke depan. Tapi kalau yang ini, dia kan membelakangi matras. Berarti dia melakukan gerakan berguling ke belakang. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan next ya. Next. Bentar, kita hapus dulu. Pertanyaan bawah ini dijawab. Ada berapa gerakan berguling? Ayo. Ada 2. Pertama, gerakan berguling ke depan, dan yang kedua, gerakan berguling ke belakang. Yang kedua, apa manfaat dari melakukan gerakan berguling? Tadi apa? Untuk melancarkan peredaran darah, untuk kelentukan tubuh atau fleksibilitas. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jika tidak mempunyai matras, apakah boleh kita berlatih di tanah atau di lantai tekel? Boleh nggak? Boleh. Boleh saja, cuman kalau untuk kita, kalau untuk orang yang masih belajar,
Seperti kalian ya, misalkan seperti kalian kan masih baru belajar, masih SD, tidak diperkenankan. Bahkan ketika SMP, SMA, SMA pun ketika mereka sudah bisa, mereka tidak diperkenankan untuk berlatih di tanah atau di lantai tackle. Itu sangat membahayakan. Ketika melakukan gerakan yang kurang sempurna, maka akan terjadi benturan-benturan yang tidak diinginkan dan akan berakibat fatal. Jika kita tengkuk kita atau kepala kita terbentur tackle, maka itu akan bisa menyebabkan cedera ya, baik cedera ringan maupun cedera yang berat. Nah, kemudian nomor 3 sudah ya, mengerti ya, siapanya tidak boleh. Nomor 4, apa pengertian dari berguling? Gerakan berguling adalah gerakan yang apa tadi? Gerakan berpindah dengan cara ini. Gerakan berpindah tempat dengan cara menggulingkan badan di lantai. Lantai ini bukan bermaksud di lantai-lantai yang enggak ada alasnya, tapi memang beralas. Lanjut ya. Kemudian selanjutnya gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Di sini gerakan tolakan, melayang, dan mendarat adalah gerakan yang berkesinambungan. Apa itu berkesinambungan? Berkesinambungan adalah bertahap istilahnya ya. Kayak misalkan ini contoh gerakan yang mencakup dari ketiga gerakan tersebut adalah ketika melompat dan meloncat. Ini loh berkesinambungan seperti ini. Gerakan awal adalah gerakan di darat. Nah, ketika di darat, ketika mereka mau meloncat, pasti ada tolakan terlebih dahulu. Siapapun yang mau meloncat atau melompat, pasti ada gerakan tolakan. Tolakan ini kayak ibarat kita tuh kayak ancang-ancang. Nah, ini dari gerakan di darat dan kemudian dia melompat, ini namanya berkesinambungan. Jadi selanjutnya, gerakan selanjutnya seperti itu. Terus kemudian dari melompat dari di udara ini, otomatis kan dia akan mendarat juga, ya kan? Nah, dari awalan dasar berlari, kemudian ke melompat, itu juga namanya berkesinambungan. Kemudian dari melompat ke mendarat juga namanya berkesinambungan. Jadi di sini, nah ini berkesinambungan ini artinya itu gerakan lanjutan ya, gerakan lanjutan seperti itu. Sama aja kayak Pak Riko kasih contoh supaya mudah ya. Ketika kalian menendang bola, apa yang kalian lakukan? Nah, pasti awalnya kan mengambil ancang-ancang yang agak jauh, berlari, kemudian menendang. Nah, mungkin kan kalian menendang, kalian diam, terus kalian tendang. Akan sempurna tendangannya. Tapi ada gerakan sebelumnya yang membuat tendangan itu semakin keras. Nah, itu namanya gerakan kesinambungan. Berlari, tendang. Nah, seperti itu. Sampai sini, Pak Riko kira sudah paham semua. Lanjut ke pertanyaan lagi. Oh ya, sebelum ke pertanyaan, di sini Pak Riko juga mau memberikan review sedikit tentang gerakan yang kita melompat ya. Jadi kita pernah membahas tentang gerakan melompat itu berputar, melompat berputar ya, bukan hanya melompat, tapi melompat berputar ada 3. Kalau kalian masih ingat, ada yang memutar 90 derajat. Kalau 90 derajat itu hanya ke kanan saja. Misalkan dari kita menghadap ke sana, 90 derajatnya berarti ke sana, nanti hadap kanan. Ya, itu ya 90 derajat. Yang kedua ada 180 derajat. Berarti kalau 180 derajat ini kita dari gerakan menghadap ke sana langsung melompat berbalik ke arah belakang. Itu 180 derajat. Sekarang terakhir adalah 270 derajat. Ini sebenarnya nggak kepake. Yang kepake adalah 360 derajat. Ya, jadi dari gerakan menghadap ke sini, menghadap ke sana, berputar berbalik sampai menghadap ke sana lagi. Jadi nggak ke kanan atau ke belakang atau ke kiri, tapi dari lurus langsung melakukan gerakan berputar balik, melompat berputar, kemudian dengan posisi akhir kembali ke posisi awal. Seperti itu. Kita sudah pernah
membahas dan Pak Riko sudah kasih videonya ya. Pak Riko masih ingat. Lanjut di pertanyaan. Ada berapa gerak berputar yang kalian ingat dalam derajat? Tadi barusan Pak Riko jelaskan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, gerakan berputar melompat 90 derajat. Yang kedua, 180 derajat. Dan yang ketiga, 360 derajat. Jadi kalau ada soal kayak gini, dijawab 3 ini aja. Singkat, padat, dan benar. Kemudian yang kedua, sebutkan olahraga apa yang terdapat 3 gerakan sekaligus. Tadi gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Yang gerakan yang berkesinambungan, yang berhubungan dengan olahraga apa? Banyak sekali. Melompat, meloncat, menendang. Terus apa? Apalagi masih banyak lagi ya, kayak melempar juga. Jadi yang gerakan yang berkesinambungan. Lanjut. Senam irama. Nah, ini terakhir materi kita di senam irama. Senam irama adalah gerakan senam yang mengikuti irama musik. Namanya kalau sudah irama berarti ada iringannya. Senam ini bisa dilakukan tanpa menggunakan alat ataupun menggunakan beberapa alat bantu. Jadi senam itu enggak hanya kita gerakan saja, tapi bisa menggunakan alat. Contohnya apa? Seperti bola, tali, atau pita. Di gambar ini, yang pertama ini, yang bareng-bareng rame-rame ini yang tidak menggunakan alat. Jadi hanya menggunakan irama lagu. Untuk yang kedua ini, dia menggunakan alat sepertinya ini membawa bola ya, membawa bola. Di sini ada bola. Nah, ada juga yang menggunakan tali. Biasanya kalau perempuan menggunakan tali atau pita. Kemudian senam dapat disebut juga dengan senam ritmik. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pemanasan, inti, dan pendinginan. Jadi pemanasan itu ada 3. Yang pertama kita pemanasan apa? Biasa kayak pemanasan. Kemudian yang kedua ada bagian inti agak cepat ritmenya. Yang ketiga yaitu pendinginan supaya otot kita tidak kaku. Namanya disebut dengan senam pendinginan. Ya, Pak Riko harap kalian sudah paham sampai sini. Sangat mudah ini ya. Nah, pertanyaannya, ada berapa macam gerak senam irama? Jawabannya ada 2. Pak Riko ulangi, ada 2. Yang pertama, senam menggunakan irama. Yang kedua, tidak menggunakan irama. Dijawab seperti itu, saya sudah gampang kan? Nggak usah panjang-panjang. Yang kedua, senam irama adalah senam yang diiringi dengan pastinya dengan musik. Ya, karena namanya senam irama. Yang ketiga, senam tanpa irama. Biasanya diiringi dengan kalau tanpa irama, biasanya bisa diiringi dengan alat bantu seperti bola ataupun apa. Kalau nggak menggunakan irama, gimana caranya kita tahu, Pak Lipo? Menggunakan hitungan. Ya, jadi kalau kita nggak menggunakan irama atau musik, biasanya kita menggunakan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu instruksinya. Supaya apa? Supaya bisa bersama-sama gerakannya. Ya, jadi intinya dari senam itu adalah gerakannya bisa bersama dan juga selaras ya. Kalau senam nggak bareng-bareng ya nggak bakal bagus senamnya dilihat ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, apa saja alat bantu untuk senam? Ayo tadi ada apa aja? Yang pertama bola, ada tali ataupun dengan pita. Bisa divariasikan atau kombinasikan yang lainnya juga. Bolanya juga nggak harus bola yang kita gunakan untuk menendang. Tapi kita bisa menggunakan variasi dengan cara koran, kita solasi sampai sebanyak atau besar, itu juga bisa menjadi bola. Nah, jadi olahraga itu simple sebenarnya. Kita nggak harus beli peralatan. Kita bisa menggunakan cara yang lain atau cara yang sederhana. Dulu waktu Pak Riko kecil, ini sedikit cerita ya. Ketika Pak Riko minta bola nggak dikasih sama ayahnya Pak Riko membuat bola dengan cara itu tadi, dengan kertas yang sudah nggak kepakai atau koran, Pak Riko buat bulat gitu, kemudian kalau sudah agak besar
Pak Riko solasi, kemudian sudah jadi kita main bola bersama teman-teman. Terus kemudian ada lagi raket. Pak Riko nggak punya raket dulu, tapi pengen raketan. Menggunakan apa? Menggunakan buku. Buku tulis itu Pak Riko langsung menggunakan. Tapi koknya tetap pakai koknya badminton seperti itu. Banyak sekali sebenarnya ya. Kita harus bisa untuk memvariasikan seperti itu. Ya, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Jadi review kita hari ini tentang beberapa tadi ya, kalian harus ingat-ingat karena nanti ketika ulangan soalnya akan Pak Riko ambil dari beberapa materi yang sudah kita pelajari hari ini tadi ya. Asalkan kalian melihat video ini dengan penuh, Pak Riko yakin kalian bisa mengerjakan. Pak Riko yakin semua pasti bisa anak kelas 4 ini ya, hebat-hebat sekali. Kalian pasti bisa. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk belajar ya. Karena belajar itu nggak menuntut usia. Siapapun, kapanpun, dan berapapun umurnya, kita akan terus belajar untuk menimba ilmu ya. Baik, Pak Riko akan akhiri pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kita semua di masa ini dan di masa yang akan datang. Oke, Pak Riko tutup dulu dengan salam, dan kita sebelum salam, Waalaikumsalam, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu. Anak-anak semangat belajar, selamat belajar, dan semangat untuk menjalani ujian di minggu depan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita mari membacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.